Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asubihi bi'isiyata hasanata tafahuha wa khaliqin nasa bi khaliqin hasin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya, serta memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan anugerah, hidayah, taufik dan inayahnya. Dan tak lupa sholawat dan salam Allah semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan semuanya yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul qiyamah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ujian iman dalam Islam adalah salah satunya melalui penderitaan. Tidak dikatakan beriman manakala seorang muslim dalam hidupnya ditempa terlebih dahulu dengan berbagai penderitaan. Memberikan penderitaan berupa sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta untuk menyeleksi hamba-hambanya. Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia yang mampu menerima cobaan berupa derita dengan sabar, tenang, dan ikhlas. Sebagaimana tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Para sufi memaknai penderitaan ini sebagai wijhat min al-ta'aruf atau cara Tuhan menyikapkan diri agar dikenali lebih dekat pada hamba-hambanya, memperdalam kecintaan pada ilahi dan tidak tergoda pada kemolekan duniawi. Dampaknya banyak kisah-kisah sufi yang tetap memberikan dirinya hidup dalam keadaan miskin, kemalangan, dan tersiksa. Bahkan gambaran umum kita tentang sufi
didominasi oleh banyaknya laki-laki tua yang berpakaian compang-camping. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kesan penderitaan sebagai alat ukur kualitas keimanan dalam perkembangannya membuahkan sikap keagamaan yang cenderung aneh. Rasa-rasanya semakin menderita, semakin dekat dengan Tuhan. Akhirnya mereka kadang membuat-buat penderitaan dalam beragama. Ada orang yang tetap memaksakan puasa saat bepergian, enggan melaksanakan sholat jamaah saat dalam perjalanan, dan melakukan sembahyang sholat lengkap dengan sajadah dan mukena di tengah-tengah keramaian terminal. Ketaatan yang keras kepala ini sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan kualitas keimanan. Padahal Nabi SAW pernah menegur sahabat yang beribadah secara berlebih-lebihan. Kisah yang direkam oleh Aisyah ini menceritakan 3 orang sahabat yang mengaku menjalankan agamanya dengan baik. Masing-masing dari ketiga sahabat itu mengaku rajin berpuasa dan tidak berbuka, selalu sholat malam dan tidak pernah tidur, dan tidak menikah lantaran takut mengganggu ibadahnya. Rasulullah SAW saat itu menegaskan bahwa aku, Rasulullah, yang terbaik di antara kalian. Karena Nabi berpuasa dan berbuka, Nabi sholat malam dan tidur, dan menikah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi SAW sadar bahwa tujuan utama diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk memberikan penderitaan kepada orang-orang beriman. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 ditegaskan bahwa tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalaupun diberikan sedikit penderitaan, Allah telah pastikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan pencapaian prestasi spiritual melalui penderitaan. Memang pelaksanaan kewajiban agama itu ada yang menyukarkan, namun kesukarannya berada dalam kewajaran manusiawi. Apabila terdapat kesukaran yang di luar batas manusiawi, maka terdapat kaidah-kaidah dan asas-asas yang memayungi dan memberi keringanan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi walakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalli wa aslam wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menundukkan dan panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabaitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma fir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala dzikrullahi akbar.